Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan nama-nama baru yang berhak menduduki kursi anggota Dewan yang terhormat di Senayan. Mulai saat ini, di bahu mereka terdapat beban sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Wajah-wajah baru semestinya dapat menyegarkan, bukan hanya penyegaran penampilan, namun yang paling utama ialah penyegaran otak dan nurani parlemen. Anggota Dewan harus kembali memikirkan rakyat, bukan malah menilap uang rakyat. Data survei Transparansi Internasional Indonesia menyebutkan, dari total 560 anggota DPR 2009-2014, 37 orang terseret kasus korupsi dan diperiksa KPK. Itu belum termasuk Sutan dan beberapa bakal calon tersangka lain. Selama hampir 5 tahun masa tugas DPR periode 2009-2014, rakyat disuguhi sajian tak bermutu dari wakilnya. Mereka malas bersidang, gemar berbuat skandal, dan rajin menjarah uang negara. Fakta tersebut seharusnya menjadi catatan anggota DPR yang bakal menduduki kursi Senayan 5 tahun ke depan. Rapor DPR sudah buruk, jangan diikuti lagi, dan harus menjadi alarm anggota DPR periode 2014-2019. Tim Liputan Berita 1. Periode baru kepemimpinan anggota DPR RI segera dimulai. Pada periode 5 tahun lalu, rapor anggota Dewan yang terhormat sangat mengecewakan. Selalu ada saja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sebagai saksi, atau namanya disebut terlibat dalam kesaksian di pengadilan tipikor. Akankah hal tersebut menjadi peringatan pertama pada anggota DPR 5 tahun ke depan? Bagaimana agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama? Ini kita sudah untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi PDI Perjuangan Niko Siaan dan juga Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Ucok Sky Kadafi. Selamat siang Mas Niko, Bang Ucok. Nah ini Mas Niko, selamat ya, Anda sudah melenggang mulus ke parlemen begitu ya. Terima kasih. Nah ini tanggapan tadi terkait dari liputan yang kita tayangkan, ada beberapa nama, track recordnya buruk dan anggota DPR juga banyak tersangkut kasus korupsi. Ini seperti apa? Dari awal saya masuk dan terlibat di dalam pencalonan dari mulai keluar daftar calon, itu saya sudah semua selalu terbayang-bayang ada sebuah rapor buruk dari sebuah badan yang akan saya masukin. Jadi saya tahu PR-nya berat sekali. Ketika saya datang dan melakukan temu langsung dengan warga tuh datang tuh melihat kita tuh seperti orang penyakitan. Ya. Ini benar nggak sih akan memperjuangkan? Skeptik. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang disampaikan pasti itu jangan lupa sama kita, kembali lagi ke sini, ya kan? Udah satu tidak datang, habis itu nanti jangan korupsi. Itu terus pesan-pesan yang selalu yang disampaikan. Ya, ini kita lihat dulu Mas Niko, ini grafis yang akan ditayangkan dari anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Nah ini ada Waude Nurhayati 6 tahun penjara divonis dan juga denda 500 juta rupiah. Ini suap alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ini kita lihat juga Angelina Sonda, Putri Indonesia, mantan Putri Indonesia, dan 12 tahun penjara juga denda 500 juta rupiah. Emir Muiz ini dari fraksi PDI Perjuangan divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah gratifikasi tender PLTU. Nah kita lihat juga ini berikutnya ada nama Lutfi Hasan Ishak, 16 tahun penjara, Presiden PKS ini dikenakan denda 1 miliar rupiah suap pengurusan impor daging. Ya, lalu berikutnya ini baru saja ditetapkan Sultan Batugana sebagai tersangka dari kasus suap SKK Migas begitu dari fraksi Demokrat. Ya, ini Primus Justisio, ini fraksi Partai Amanat Nasional dan kasus korupsi proyek Hambalang. Statusnya saksi. Ya, kalau kita lihat ini Bang Ruhut ya, Bang Ruhut Sitompul, fraksi Demokrat, tersangkut kasus korupsi proyek Hambalang. Ini statusnya sebagai saksi juga. Ya, ini kita lihat juga Pak Marzuki Ali, fraksi Demokrat, kasus korupsi proyek Hambalang.
Nah, ini sebagai saksi tadi Pak Marzuki Ali, dan berikutnya ini disebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari fraksi PKS kasus perubahan alokasi dana PPID. Disebut di pengadilan. Ya, ini Tamsil Lindrung, ini fraksi PKS korupsi program PPIDT Kemenaker Trans. Disebut di pengadilan. Ya, Idrus Marham ini dari fraksi Golkar, suap sengketa Pilkada Palangkaraya. Statusnya disebut di pengadilan. Nah, kita minta tanggapan dulu dari Bang Ucok. Ini ada nama-nama yang mungkin tidak terlewatkan atau mungkin belum kita sebutkan, mungkin masih banyak sebenarnya. Sebetulnya banyak, karena kita juga sangat prihatin tentang anggota Dewan ini ya. Karena kalau ada kasus yang ditangkap itu, pihak dari kementerian atau departemen atau lembaga negara, itu pasti sangkut pautnya ke DPR, pasti gitu. Asal dia kasusnya itu lelang, ya, lelang, gratifikasi atau yang tidak jauh dari APBN. APBN itu pasti nggak jauh dari, pasti DPR-nya ada pasti, nggak kemana-mana gitu. Jadi korupsi apapun di Indonesia ini yang tertangkap pasti DPR-nya ada. Kalau dari data-data Fitra ini nama-nama mungkin kalau ICW mengatakan 37 nama begitu dari Fitra mungkin akan lebih banyak lagi ya? Iya, kita melihat kalau cara pembahasan perencanaan anggaran ini gitu ya, sebetulnya benar juga kata anggota Dewan tertangkap, mereka itu lagi apes, yang lainnya belum apes gitu. Gitu. Jadi lagi apes mereka, jadi kayak waiting list ya, Bang? Iya, waiting list gitu, lagi apes. Jadi yang sebetulnya kan anggota Dewan yang tertangkap itu lagi apes, dia mau menyatakan teman kita ikut juga loh gitu loh. Kita ini aja lagi nggak nasib baik kayak gitu. Wah, sebetulnya. Mas Niko, ini kita lihat dari Makin data-data deg-degan. tadi, makin deg-degan, shock ya. Wah, makin deg-degan loh. Mungkin ini menjadi gambaran bahwa inilah track record sebelumnya dan PR besar bagi Anda nih, Mas Niko. Nah, kalau menurut Anda image mungkin korupsi begitu lekat dengan anggota Dewan, sebenarnya tanggapannya seperti apa? Saya sangat mengetahui itu dari pertama kali masuk, dan itu juga makanya saya bilang ini adalah sebuah PR besar dari kita, terutama wajah-wajah baru. Bukan hanya wajahnya saja baru, tapi ada sebuah integritas baru yang dibawa juga. Saya yakin bukan pekerjaan mudah seperti saya mudah mengatakan sekarang. Ketika di dalam pasti akan begitu banyak kebimbangan ketika mungkin akan diajak terlibat dalam sebuah proyek penggiringan dana, ya mungkin ya yang dari saya baca-baca. Jadi menurut saya ini diperlukan kekuatan mental dari masing-masing anggota Dewan yang baru maupun yang kemarin menjabat. Cara konkretnya kalau kekuatan mental itu seperti apa? Karena kan ini mungkin kekuatan mental sudah disiapkan dari para anggota Dewan ini periode sebelumnya begitu, Mas, tapi tersangkut ikut juga dalam rantai kekuasaan begitu. Ini Mas Niko menanggapinya? Sebenarnya harus dari niat dulu kalau menurut saya sih gitu. Niatnya dari awal kita datang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya kita selesaikan, tiga tugas kita yang paling utama. Tapi dari yang saya baca juga sistemnya pun harus kita perbaikin. Saya sudah baca, Bang Ucok juga tadi kita udah ngomong bahwa begitu banyak persiapan-persiapan yang dipersiapkan juga oleh KPK. Kita melakukan pencegahan, ya, melakukan pencegahan sebelum kita melakukan investigasi atau penangkapan. Tapi itu pun masih belum cukup karena sistemnya masih banyak yang bolong. Nah, dari awal kita harus tahu dulu di mana dan bagaimana cara menghindar dari tempat-tempat seperti itu. Dan kalau ada niatan, saya yakin, mudah-mudahan ya, ini saya harus yakin, mudah-mudahan saya bisa kalau ditanya realnya apa ya bertahan dari semua lingkaran titik-titik atau sirkumstansisnya begitu ya, Mas Niko. Ini kita harus itu. jeda dulu. Nih kita akan masih membahas mengenai jurus jitu Anda untuk menangkal dari rantai kekuasaan korupsi begitu ya. Bang Ucok, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi.